بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami' At-Taufiqul Mubarak, khusus yang ada di taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita yang hadir taklim mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita terus ajukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini mau pelajari Al-Quran beserta tajwid dan tafsirnya. Yang malam ini memasuki surah Ali Imran di ayat 23. Surah Ali Imran di ayat 23 yang diawali dengan kalimat alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitab. Silakan dicari ayatnya, dicari suratnya, dan diperhatikan, dan kita mulai saja hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim, muslimat, yang sebagian besar mereka sudah ada di dalam surga. Semoga diampuni segala kesalahan oleh Allah dan terima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi rezeki yang hebat, anak cucu keturunan kita mudah-mudahan menjadi manusia yang saleh dan salehah. Bisa pada Rasulullah mengumpulkan iman dan tafsir mengisi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini silakan diperhatikan. Ali Imran 23. Kalau minta setruk, baik kalau minta setruk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah alam minnya jangan sampai timbul kolkolah sehingga terdengar suara alam taro. Jangan pakai me karena mi bukan kolkolah. Bersihkan dari pantulan kolkolah, baca alam taro, alam taro, jangan alam taro. Kemudian taro roknya harus dibaca pendek karena tidak ada tanda-tanda panjang. Alif yang ada di depan ro itu hidup, namanya bukan alif tetapi hamzah. Tanda panjang itu alif bukan hamzah. Sedangkan di sini ini karena hidup disebut hamzah, jadi tidak panjang. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Ada beberapa mim yang bertemu dengan huruf lain, diantaranya minhum wa hum, mim mati ketemu waw, mim mati ketemu alif, mim mati ketemu ta, sajim hakho dadal yakshishyan dol kaibudin wakho kaklamin nun. Itu hukumnya idhar syafawi, kecuali mim mati ketemu huruf mim lagi baru idgham mutaman silain. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل الله قل bil amar. Amar itu majzum, harus dijazmkan, harus dimatikan. Qul huwallah, qul ya, qul a'udzu birabbil falaq dan lain sebagainya. Kalau kedepannya tidak ketemu dengan hamzah wasal. Tetapi di dalam ayat 26 ini kedepannya ketemu dengan hamzah wasal. Yang hamzah wasal itu hukumnya subuh, maka dihidupkan secara kasrah. Wa ulika bil kasri alif li ajli takhallusi min iltiqai sakinain
jadinya kulillahu. Seperti halnya qul huwallahu ahad, ahadun ketemu Allahus samad, maka ahadun berubah menjadi ahadun lillahus. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Syai'in qadir tanwin ketemu rupa ikhfa, namun ikhfanya ikhfa abakan, suaranya suara jauh, suara ang. Syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara نصيبا من الكتاب يدعون بالله ليحكم بينهم فريق منهم وهم معرضون إلا أياما معدودات ما كانوا يفترون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب. Sekali lagi coba kerasan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim.
وما بينهم ذلك بأن وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ينزل الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الليل النهار وتولج النهار في الليل تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, silakan selanjutnya perhatikan akan menjelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi sambil Bapak menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia. Silakan nikmati dengan mulutnya, kupingnya ke sini ya. Mulutnya ke sono, kupingnya ke sini, matanya ke Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Tidakkah kamu perhatikan? Artinya perhatikanlah, tanzur. Ilal ladina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab, yakni Yahudi dengan kitabnya Taurat, Nasrani dengan kitab sucinya Injil, dan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan kitab sucinya Al-Quran. Semua umat yud'auna ila kitabillah, mereka diseru kepada kitab Allah, liyahkuma bainahum, supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Allah menurunkan kitab sebagai pedoman hukum, sebagai jalan hidup, way of life. Tetapi sebagian mereka sumaya tawalla, kemudian sebagian mereka berpaling dari hukum Alkitab. Yahudi berpaling, tidak mau menggunakan hukum Taurat. Nasrani berpaling, tidak mau menggunakan hukum dalam Injil. Umat Islam berpaling, tidak mau menggunakan hukum di dalam Al-Quran. Wahum mu'ridun, dan mereka membelakangi kebenaran. Apa yang terjadi setelah itu? Allah mengancam di dalam ayat lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapapun yang membuat patokan hukum selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.
Karena tidak ada hukum yang lebih adil dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia membuat hukum sendiri, maka pasti terjadi ketidakadilan. Perhatikan Yahudi dulu. Perhatikan Nasrani dulu. Umat Islam Nabi Muhammad SAW mengatakan, gunakan hukum Al-Quran. Siapapun yang nyolong, buntungin tangannya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammad sallallahu, seandainya yang nyolong itu putriku sendiri, Fatimah tercinta, maka laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memenggal tangannya. Nabi Muhammad begitu tegas menjalankan hukum. Tapi bagaimana halo dengan hukum di Indonesia, apa tegas? Subhanallah, na'udzubillahi min. Kenapa demikian? Karena hukum yang digunakan bukan hukum Al-Quran. Tapi kalau hukum Al-Quran tegas dan lugas, insya Allah membuat mereka jerah, tidak akan melakukan kejahatan lagi. Allah. Hukum yang membunuh sebaiknya dibunuh lagi. Al-qatlu bil qatli wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Maka apa? Kayak kata Kiai Haji MJ, hukum itu bagaikan pisau dapur. Tajamnya cuma ke bawah, sementara ke atas tumpul, sama sekali tidak punya gigi dan tidak punya nyali. Betul. Nah ini gara-gara liyah huma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu, alasan mereka berpaling dari ayat Allah karena mereka mengatakan lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari yang dihitung. Dan pendapat semacam itu ternyata wa gharrahum fi dinihim, dan mereka diperdayakan dalam agama mereka, maka yaftarun, oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Hukum itu diada-adakan. Persidangan itu dibikin hukum karet yang bisa melar sana, bisa melar sini. Kalau berhadapan dengan rakyat kecil, karet itunya diperketat. Tapi kalau berhadapan dengan warga masyarakat besar pejabat, karetnya dilonggarkan. Bapak pernah melihat di TV ada yang ditangkap, diikat tangannya tapi ikatannya longgar. Ikatannya. Apa begitu? Allah. Coba kalau maling ayam. Wa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Bagaimana nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, bahwa biasanya nafsi ma kasabat, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya. Cukup di hari nanti, di akhirat nanti, hukum Allah yang berlaku. Mereka tidak bisa bikin hukum lagi sendiri. Rasakan nanti hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, ucapkan olehmu wahai Muhammad,
Allahumma Allah lah malikal mulki, pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah mencopot kerajaan dari orang yang Allah kehendaki untuk dicopotnya. Wa tu'izzu man tasya. Dan Allah memuliakan seseorang yang Allah kehendaki untuk dimuliakan. Wa tudhillu man tasya. Dan Allah juga menghinakan seseorang yang Allah kehendaki untuk dijadikan orang hina. Semua itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun jamaah kita ini dipandang hina di dunia, semoga Allah muliakan kita di akhirat kelak. Amin. Karena pandangan manusia seringkali salah, berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia memandangnya dengan mata kepala, sedangkan Allah memandangnya tidak menggunakan alat mata. Allah melihat tanpa melalui mata. Karena melihat dengan mata kepala itu kadang-kadang bohong. Bapak melihat saya jarak 3 meter, 4 meter kelihatan saya gede. Tapi kalau Bapak melihat saya jarak 1000 meter masih gede apa kecil? Bapak melihat saya jarak 10.000 meter masih kelihatan apa enggak? Itulah pandangan mata. Nipu. Tapi kalau kita melihat dengan mata batin sebagaimana Allah melihat tanpa alat mata, kita lihat tanah kita yang di kampung, lihat oleh hati kita, lihat oleh mata hati kita dari sini, tanah yang di kampung dilihat dari jarak jauh, ukurannya mengecil atau tidak? Tidak. Itulah pandangan Allah. Tidak terhalang batas ruang dan waktu. Pandangan mata manusia terbatas, tergantung dekat dan jauhnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Selanjutnya ayat 27 ini seringkali jadi tebak-tebakan di warung kopi. Dengan singkat, adanya telur dulu apa ayam dulu? Menurut Bapak, ayam dulu apa telur dulu? Ayam dulu. Yang sebelah sini telur dulu apa ayam dulu? Ayam. Yang sebelah sini ayam dulu apa telur dulu? Telur. Berantem aja deh. Cuman kalau kita bertanya kepada Al-Quran, Allah yang menjawab. Apa kata Allah? Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil lail. Allah mengeluarkan malam dari siang. Coba pahami. Allah mengeluarkan malam dari siang. Berarti yang ada malam dulu apa siang dulu? Cakep. Sebagaimana ibu mengeluarkan anak, berarti yang ada ibu dulu baru anak. Allah mengeluarkan malam dari siang, berarti siang dulu yang ada baru malam keluar. Dan sebaliknya, wa ulijun nahara bil lail, setelah adanya malam, Allah keluarkan siang dari malam. Nah sekarang, wa ulijun hayyan minal mayyiti. Dan Allah mengeluarkan yang hidup dari benda yang mati. Ayam hidup, telur mati. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti Allah keluarkan ayam dari telur dulu apa ayam dulu?
kalau di Al-Quran ternyata adanya telur baru netas menjadi ayam. Dan setelah menetas jadi ayam, wa tukhrijal mayyita minal hayy, dan Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Berarti keluar telur dari itu. Makanya kalau telur itu disebut telur ayam. Kalau ayam enggak ayam telur, tapi telur ayam. Wa tarzuqu man tasya, dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki untuk diberikannya, bighairi hisab, tanpa adanya perhitungan. Perhitungan manusia tidak berlaku kalau berhadapan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pepatah manusia mengatakan hemat pangkal kaya, berarti boros pangkal miskin. Coba kita praktekkan hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Orang kaya sekali makan satu keluarga, satu meja, 5 juta, boros apa hemat? Apa lalu orang kaya menjadi miskin? Halo? Enggak, tetap aja. Betul. Hemat pangkal kaya, orang miskin makannya hemat. 10.000 nasi campur. Boros apa hemat? Hemat. Apa lalu menjadi kaya? Tetap aja kere. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang jembar untuk bekal dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian tali kita pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.